Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Burhanuddin Ibrahim dari kelas A2 PGSD 2019. Jadi di sini saya tuh ingin menjelaskan materi tentang apa sih itu MBS atau manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi MBS secara umum bisa didefinisikan sebagai proses kerja komunitas sekolah dengan cara menjalankan otonomi, partisipasi, akuntabilitas, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan serta pembelajaran yang berkualitas. Adapun menurut dari beberapa ahli, tapi saya di sini cuma ambil satu aja. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, menurut Mulyasa mengutip dari pendapat BPPN dan Bank Dunia menyatakan, jadi IMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi dalam bidang pendidikan yang dapat ditandai dengan otonomi yang luas pada tingkat sekolah, partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Adapun tujuan dari manajemen berbasis sekolah, yaitu tujuan dari MBS adalah untuk menentukan dengan cara memperdayakan semua potensi sekolah dan stakeholdernya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kaidah manajemen pendidikan sekolah yang profesional. Selain itu, tujuan MBS adalah memperdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, ada seperti kepala sekolah, terus guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya melalui pemberian fleksibilitas dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan, supaya mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dapat meningkatkan dalam mengelola serta memperdayakan sumber daya yang tersedia, agar kepedulian warga, sekolah pun, dan masyarakat dapat meningkat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat meningkatkan mutu sekolah juga. Kompetensi yang sehat antar sekolah terkait mutu pendidikan dapat dicapai. Manfaat IMBS menghasilkan nilai positif bagi sekolah, antara lain sebagai berikut. Pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Lalu yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan dapat lebih partisipatif, terutama untuk menetapkan target peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, menjalankan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Lalu yang keempat, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Kemudian yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Lalu yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif dapat mengidentifikasikan beberapa manfaat dari penerapan MBS sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Lalu yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambil keputusan yang penting. Lalu yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Lalu yang keempat, pengarahan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembalikan di setiap sekolah. Lalu yang kelima, menciptakan perencanaan anggaran yang realistis. Ketika orang tua dan guru akan boleh menyadari keadaan keuangan sekolah atau batasan pengeluaran dan biaya program-program sekolah. Lalu yang terakhir, meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan di semua level. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik manajemen berbasis manajemen. Jadi menurut Depdiknas pada tahun 2001, halaman 11, yang pertama, input dapat terdiri memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan dan prestasi yang tinggi, fokus pada siswa, dan input manajemen atau bisa kita sebut manajemen efektif. Lalu yang kedua, proses meliputi proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinannya sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib,
pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Lalu yang terakhir, output menurut Depdiknas pada tahun 2001 di halaman 11 sampai 20 dapat terdiri dari prestasi akademik dan prestasi non akademik atau non academic achievement. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.